Shalom rekan-rekan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam acara Kabar Baik Haus Yosi. Doa kami kiranya setiap kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Rekan-rekan, hari ini kita akan bicara tentang Titus, seorang pelayan Tuhan. Dan Saudara Robert sudah menyiapkan materinya dan akan disampaikan pada setiap kita pada hari ini. Silakan Saudara Robert. Baik. Kita akan membahas tentang Titus. Dia adalah seorang pelayan Tuhan. Namanya ini tidak terlalu terkenal ya, atau namanya ini tidak maksudnya namanya ini jarang sekali jarang disebutkan dalam Alkitab. Tetapi saya melihat kiprah atau tindakan pelayanannya ini luar biasa, berdampak kepada jemaat di Kreta, kepada jemaat di Korintus. Nah, kalau kita melihat ke dalam Alkitab, bahkan dalam Kisah Para Rasul pun nama Titus ini jarang disebutkan, bahkan tidak disebutkan nama Titus. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengenal Titus? Kita dapat mengenal Titus, kita bisa melihat dalam surat-surat Paulus. Jadi melalui surat-surat Paulus ini kita akan melihat siapa Titus ini. Dalam Galatia 2 ayat yang ketiga, di sana digambarkan bahwa Titus dia adalah seorang Yunani. Jadi informasi tentang Titus ini sangat sedikit sekali kita bisa dapatkan ya. Berbeda dengan Timotius, jadi disebutkan siapa orang tuanya begitu ya. Dan kemudian ada keluarganya disebutkan begitu. Tapi Titus ini tidak disebutkan. Nah, jadi melalui surat-surat Paulus kita bisa melihat bahwa Paulus menyebut Titus dengan beberapa sebutan. Yang pertama dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-23. Di sana Titus itu disebut sebagai temanku, teman daripada Paulus yang bekerja bersama-sama dengan Paulus untuk jemaat di Korintus. Yang kedua, dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Titus itu sebagai saudara Paulus. Dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi hati Paulus tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Nah, di sini kita bisa melihat Paulus menyebut Titus sebagai saudara seiman. Jadi dalam perencanaannya tadinya Paulus ini ingin bertemu dengan Titus di Troas, tapi Paulus tidak menjumpai Titus di Troas. Itu sebabnya Paulus mengatakan hatiku tidak merasa tenang ketika dia tidak menjumpai Titus di Troas. Yang ketiga, kita bisa melihat dalam Titus 1 ayat yang keempat dikatakan bahwa kepada Titus anakku yang sah menurut iman. Jadi di sini Titus itu disebut sebagai anak rohani daripada Paulus. Titus ini dia menjadi anak rohani daripada Rasul Paulus. Ketika Paulus telah menjadi alat Tuhan, jadi Paulus ini menjadi alat Tuhan yang membawa Titus kepada pertobatan. Jadi sekali lagi, Paulus ini alat Tuhan, dan kita pun alat Tuhan. Setiap para pelayan Tuhan, setiap orang Kristen adalah alat Tuhan. Kita tidak bisa membuat orang bertobat. Nah, ini kalimat penting ya. Ini pernah diucapkan juga pendeta Benny Solihin. Kita tidak bisa membuat orang bertobat. Yang bisa membuat orang bertobat itu adalah Tuhan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus gitu. Jadi kita hanya alat Tuhan yang membawa orang kepada pertobatan. Nah, Paulus ini menjadi alat yang luar biasa. Dia membawa
Titus kepada pertobatan, dia membawa Onesimus kepada pertobatan, dia membawa banyak orang kepada pertobatan. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa Titus ini yang pertama dia anak rohani daripada Paulus. Dia saudara seiman dari Paulus. Dia teman sekerja dari Paulus yang bersama-sama melayani Tuhan dalam kesukaran dan juga dalam penderitaan. Lalu kita coba melihat bagaimana Titus melayani Tuhan, atau apa yang dilakukan oleh Titus dalam pelayanan. Yang pertama kita mau melihat tentang kesungguhan Titus pada waktu dia melayani di Korintus. Pada waktu Titus melayani di Korintus, Titus ini menunjukkan kesungguhan yang besar ketika dia melayani jemaat di Korintus. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-16, Paulus mengatakan syukur kepada Allah. Oleh karena jemaat di Korintus, Tuhan mengaruniakan kesungguhan dalam hati Titus untuk membantu kamu, untuk membantu jemaat di Korintus. Jadi Tuhan itu mengaruniakan kesungguhan dalam hati Titus dalam membantu jemaat di Korintus. Nah, kata kesungguhan ini bisa juga diterjemahkan sebagai carefulness. Jadi kepedulian yang sungguh-sungguh. Jadi Titus ini adalah orang yang punya kepedulian yang sungguh-sungguh. Titus ini dia memahami hati Tuhan. Sehingga Titus ini menunjukkan kepedulian yang sungguh-sungguh. Kenapa Titus bisa sungguh-sungguh? Karena Titus melihat ini ada jemaat di Yerusalem yang mengalami kelaparan. Jemaat di Yerusalem yang mengalami kesusahan. Maka Titus mendorong jemaat di Korintus, ayo bantu jemaat di Yerusalem. Ayo jemaat Korintus, bantu jemaat di Yerusalem. Dan Titus ikut dalam pengumpulan dana untuk orang-orang di Korintus, jemaat di Korintus, bisa ikut bergabung menolong jemaat di Yerusalem. Nah, ini saya lihat luar biasa sekali kepedulian daripada Titus dalam menggalang dana membantu jemaat di Yerusalem. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kondisi bangsa kita beberapa bulan yang lalu ya, mengalami satu lonjakan COVID daripada varian Delta. Menurut berita pada bulan Juli tanggal 27, itu ada 2.000 lebih orang meninggal. Seperti kita tahu, kita pun tiba-tiba mendengar jemaat ini terkena gitu ya, jemaat kita sendiri terkena. Dan kondisi pada waktu itu bulan Juli, orang-orang kesulitan mendapatkan oksigen. Dan sekarang kita mendengar berita angka COVID kok tiba-tiba bisa menurun gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Kok bisa menurun? Nah, kita perlu bertanya begitu, kok bisa menurun? Ada apa? Apa yang membuat angka ini menurun? Saya melihat ternyata angka ini bisa menurun karena adanya orang-orang yang peduli, mereka ingin menolong bangsa ini keluar daripada krisis yang ada. Jadi ada orang-orang yang punya kepedulian yang besar. Dalam program Kick Andy itu, di situ diceritakan ada seorang ibu yang bernama Erika Dianasari. Dia adalah pendiri daripada satu jaringan yang bernama Alpha JWC Ventures. Dia mengumpulkan dana, dia mengumpulkan donasi, sumbangan itu sebesar 1,6 juta US dollar. Kalau secara US dollar kecil, tapi kalau dirupiahkan itu sekitar 23 miliar rupiah. Jadi ini jumlah yang cukup besar. Jadi melalui dana ini, melalui donasi ini, sumbangan ini, dia ingin menyumbangkan ini untuk membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19. Dan kalau kita juga melihat termasuk Sinode GKY itu menggelontorkan dana puluhan juta untuk satu gereja lokal, ya cukup besar itu dana itu, untuk membantu jemaat-jemaat yang sakit, untuk beli obat-obatan, untuk membeli tabung oksigen, dan lain-lainnya. Jadi saya melihat penting sekali
orang-orang percaya itu peduli, punya kepedulian yang besar menghadapi krisis yang ada, menghadapi keadaan-keadaan yang sulit. Orang perlu punya kepedulian yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat tantangan di Kreta. Pada waktu Titus melayani di Kreta, ada tantangan. Ya, Titus ini ditempatkan oleh Paulus untuk melayani di Kreta. Nah, kita coba melihat sekilas kondisi daripada orang-orang Kreta itu seperti apa. Seperti apa orang-orang yang dilayani oleh Titus. Jemaat di Kreta itu seperti apa? Dikatakan dalam Titus 1 ayat 12, dikatakan seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Aduh, kalau kita lihat ayat ini, betul-betul sangat-sangat negatif sekali orang-orang Kreta ini. Kita lihat yang pertama dikatakan orang Kreta pembohong. Dan kebohongan ini menjadi satu dosa nasional, dosa seluruh orang-orang di Pulau Kreta. Jadi udah terbiasa mereka berbohong. Jadi mengucapkan kebohongan, menipu itu biasa buat orang-orang Kreta seperti itu. Dan yang kedua dikatakan orang Kreta binatang buas. Jadi Titus melayani orang-orang yang pembohong, orang-orang yang punya tabiat seperti binatang buas. Nah, kata binatang buas ini menggambarkan kepada sifat liar, ganas daripada orang-orang Kreta. Mereka seperti binatang dalam perilaku mereka. Mereka mencintai kekejaman. Jadi gawat sekali kondisi orang Kreta. Dan yang ketiga, orang Kreta dikatakan pelahap yang malas. Jadi di satu sisi mereka rakus, mereka mau makan yang banyak, mereka pemabuk, tapi di sisi yang lain mereka adalah pemalas. Mereka mau makan roti orang lain tanpa bekerja. Ini kondisi orang-orang Kreta. Nah, bagaimana Titus menghadapi orang-orang Kreta? Paulus menasihati Titus dalam ayat yang ke-13, dikatakan dalam Titus 1 ayat 13, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Ini nasihat Paulus kepada Titus. Tegur mereka. Kata tegur itu dalam bahasa Yunani eleko, yang berarti mengoreksi, menjelaskan kesalahan mereka itu apa. Dengan penekanan lebih kepada mengajar daripada menghukum. Jadi pada waktu menegur ini bukan menghukum orang, tapi betul-betul diajarkan, diberitahu, dijelaskan, supaya mereka paham akan kesalahan mereka, supaya mereka tidak mengulangi akan kesalahan dosa mereka, supaya mereka hidup dalam iman yang benar. Nah, teguran ini jelas tujuannya untuk mereka ini jemaat di Kreta sehat dalam iman. Artinya mereka hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan, mereka bertumbuh dalam iman, mereka bisa menjadi orang-orang yang sehat, yang betul-betul hidup dalam firman Tuhan. Demikian yang bisa saya sharingkan. Ya, kalau kita melihat ya di Alkitab, itu ada dua sosok anak rohani Paulus ya. Yang pertama kita tahu ada Timotius, sosok rohani yang baik, kemudian Paulus mengutus dia untuk melayani di Efesus. Kemudian sosok Titus, kita lihat ini juga anak rohani yang baik, menjadi rekan kerja Rasul Paulus. Jadi dua sosok ini kalau kita melihat ya punya pengaruh yang luar biasa, minimal di awal kekristenan. Karena kita tahu kalau kita membaca sejarah kekristenan di awal abad pertama ya, atau 100 tahun pertama, kekristenan itu begitu banyak persoalan. Tantangan dari luar, kemudian juga tantangan dari dalam. Tantangan dari luar tuh kekristenan itu kan dianiaya.
dianiaya, kemudian dibawa jajahan ya. Kemudian tantangan dari dalam adalah pemahaman tentang pengajaran kekristenan itu sendiri ya. Misalnya contoh ya, orang Yunani kalau dia menjadi seorang Kristen ya, ya jadi ada yang mengharapkan mereka itu juga harus disunat gitu, terutama orang-orang Farisi ya, yang backgroundnya yang memegang hukum Taurat, dia jadi Kristen, dia sudah disunat. Kalau orang lain mau masuk Kristen ya, jadi harus disunat juga. Itu kan jadi persoalan ya. Kemudian kita melihat dalam sejarah gereja bahwa sosok Titus ya adalah orang yang cukup piawai di dalam menghadapi pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita melihat bahwa Titus punya keberanian yang luar biasa menghadapi beberapa orang Farisi yang pada saat itu menekankan bahwa harus disunat ya. Jadi Titus dengan berani mengatakan bahwa orang Yahudi atau non-Yahudi dapat berkenan kepada Allah dengan tidak perlu mempersoalkan sunat atau tidak ya. Jadi sunat itu bukan hal yang harus diperdebatkan lagi ya, karena sudah dibenarkan di dalam iman. Jadi kita melihat bahwa Titus mungkin sosoknya masih muda ya. Jadi punya keberanian yang luar biasa menghadapi tantangan dari dalam, dan dia berani meluruskan ya sebuah pengajaran yang benar. Kemudian tadi kan kita mendengar bahwa dia juga diutus ke Korintus ya untuk mengurus pengumpulan sumbangan, mungkin ini untuk bantu orang miskin ya. Ini kan perlu mengkoordinir ya, perlu punya kemampuan berbicara, kemampuan pendekatan dengan orang, lalu bisa mengumpulkan sumbangan itu untuk membantu orang yang susah. Jadi nampaknya Titus ini sosok anak muda yang luar biasa ya, punya kemampuan ya. Karena di saat itu tidak banyak anak muda yang bisa ya diandalkan untuk berpergian untuk mengurus suatu pelayanannya. Dan terakhir kita melihat bahwa dia diutus kemana? Di Kreta ya. Itu kan suatu tempat pelayanan yang tidak mudah, satu tempat pelayanan yang mungkin digambarkan banyak durinya ya, banyak susahnya, banyak persoalannya dengan orang-orang di masyarakat. Dia diutus di sana. Malam ini saya melihat bahwa sosok daripada Titus ini, ya minimal kita bisa belajar ya, pertama itu keberaniannya ya. Keberaniannya, dia sosok yang bisa diandalkan. Seorang rekan pelayanan yang berani tapi juga dapat diandalkan itu tidak mudah. Jarang ya. Dia berani, maksudnya berani meluruskan sesuatu yang salah supaya jadi benar. Kemudian dia juga seorang yang taat ya, jadi rekan yang baik. Jadi benar-benar satu sosok yang luar biasa. Saya pikir sebagai pelayan memang kita perlu berani kalau sesuatu itu sudah tidak benar ya, maka kita harus berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian dia menjadi rekan yang baik dari Rasul Paulus ya. Yang lain yang bisa saya melihat daripada sosok Titus adalah dia mengerjakan pelayanan dengan sangat rapi ya. Jadi tidak acak-acakan ya. Jadi mengerjakan pelayanan dengan sangat baik. Sehingga dia benar-benar sosok yang bisa diandalkan oleh Paulus. Jadi Paulus utus dia ke Korintus ya, dia ngerjain dengan baik ya. Paulus melihat dia sungguh sosok anak muda yang bisa diandalkan, lalu dia utus ke Kreta. Ini tempat yang tidak mudah, tapi dia juga bisa lakukan dengan baik. Di sana kan dikatakan bahwa dia memilih penatua-penatua ya, dan menetapkan orang-orang untuk mengatur rumah Allah supaya gereja itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini sebuah leadership yang sangat terlihat ya dari seorang sosok Titus ya, dan kita bisa meneladaninya ya. Ini yang bisa saya bagikan.
Oke, sangat-sangat menarik ketika kita bicara tentang Titus, seorang pelayan Tuhan. Dan sebelum kita akan coba mempertanyakan dan bertanya secara aplikatif, maka kita akan dengarkan sebuah persembahan pujian terlebih dahulu. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Baiklah, kita akan segera berdiskusi dan saya rindukan diskusi kita bersifat aplikatif karena tadi Sir Robert dan Musa juga sudah menjelaskan secara Alkitab seperti itu ya. Sir Robert dan Musa, kira-kira apa yang bisa menjadi pegangan dan penerapan bagi para rohaniwan ataupun juga mungkin para pelayan, orang-orang awam yang terlibat secara aktif dari kehidupan Titus ini di dalam pelayanan saat ini dengan banyaknya denominasi gereja yang ada? Ya, mungkin dari saya dulu ya, nanti mungkin Musa bisa tambahkan. Kalau dari saya, yang menjadi pegangan bagi para pelayan-pelayan Tuhan, yang paling penting itu setiap para pelayan Tuhan perlu berpegang kepada ajaran yang benar. Jadi perlu berpegang kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa firman Tuhan menjadi satu pedoman dalam kehidupan kita. Sebagaimana nasihat Paulus kepada Titus dalam Titus 2 ayat yang ke-1 dikatakan, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi Paulus meminta Titus untuk memberitahukan orang-orang Kreta apa itu ajaran yang sehat, seperti apa ajaran yang sehat. Jadi Titus harus mengajarkan doktrin yang benar, ajaran yang sehat, ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan dan praktek kehidupan yang sejalan dengan firman Tuhan. Nah, ini dua hal yang diusahakan oleh Titus dan kita bisa mempelajarinya dalam kehidupan pelayanan kita. Nah, tentu dalam denominasi gereja yang begitu banyak, ada begitu banyak ajaran dalam denominasi gereja, begitu ya. Ada Armenianisme, Calvinisme, Pentakostalisme, karismatik, dan tentu dengan begitu banyaknya ajaran ini, kita harus bagaimana? Nah, kita bersyukurlah dalam GKY menerapkan doktrin reform. Doktrin reform ini berakar kepada ajaran Calvinisme, begitu ya. Nah, kenapa kita memilih doktrin reform? Tentu setiap doktrin itu punya kelemahan, kekurangan, begitu ya.
doktrin reform ini dipilih karena ini salah satu doktrin yang mendekati Alkitab, begitu ya. Jadi bukan sempurna, doktrin reform bukan sempurna, tapi mendekati Alkitab. Jadi setiap ajaran punya kelemahan, tapi reform mendekati Alkitab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Pak Saroni. Ya, Kaitan tadi bertanya soal awam ya. Awam kalau di mata kita kan adalah orang yang tidak pernah masuk sekolah teologi seperti seorang hamba Tuhan atau yang disebut rohaniawan. Ya, di berbagai gereja memang harus ada kalangan awam untuk terlibat dalam berbagai pelayanannya. Kita lihat di denominasi apapun, memang perlu ada orang awam yang juga terlibat di dalam pelayanan. Kalau kita melihat sosok dari Titus ya mungkin gurunya adalah Paulus ya, yang punya pengetahuan yang cukup tinggi, yang punya pengalaman rohani yang sangat mendalam ya, sehingga dia bisa belajar dengan Paulus ya. Dan Titus yang tadinya adalah seorang anak muda yang mungkin juga ikut-ikut dalam pelayanan yang tidak disiapkan di sekolah teologi seperti saat ini ya. Tapi dia bisa dididik, bisa disiapkan oleh Paulus untuk bisa menjadi seorang pelayan yang sangat baik. Jadi kalau untuk saat ini ya, kalau hanya hamba Tuhan yang melayani, orang-orang yang keluar dari STT, kita tidak tahu ya keadaan gereja itu bagaimana. Tanpa ada awam yang terlibat di dalam berbagai pelayanan ya. Jadi kalau sebuah pelayanan itu digambarkan seperti tubuh Kristus ya. Tubuh Kristus yang semua anggota tubuh itu harus berfungsi ya. Jadi hamba Tuhan itu bukan seluruh tubuhnya Kristus ya, cuman salah satu anggota. Nah, demikian juga awam ya. Jadi kita membutuhkan bahwa setiap anggota tubuh ini berfungsi sesuai dengan karunia-karunia yang diberikan. Saya meyakini kalau semua anggota tubuh bisa berfungsi dengan baik ya, baik hamba Tuhan ataupun kalangan awam ya, mereka bisa berperan dengan baik, tentu ini akan menjadi sebuah kekuatan ya bagi gereja untuk bertumbuh, satu kekuatan bagi gereja untuk maju, secara khusus untuk era pada saat ini. Jadi gereja-gereja yang bisa bertumbuh bukan gereja yang dipegang oleh seorang hamba Tuhan sehebat apapun ya, yang tanpa dibantu ya rekan-rekan kalangan awam. Jadi ini memang harus benar-benar ada sebuah perpaduan ya, sehingga pelayanan itu bisa berjalan dengan baik. Oke, baik Loster Robert, saya ingin bertanya ya. Tadi kan sepertinya ada kaitannya relasi ya di dalam pelayanan ya. Nah, apa yang bisa kita teladani ya antara relasi Titus dan Paulus ini bila dikaitkan dengan kondisi sekarang gitu ya, misalnya relasi hamba Tuhan, majelis, aktivis yang melayani di gereja masa kini. Mungkin bisa dijelaskan, Loh. Iya, kalau bicara tentang relasi antara Paulus dengan Titus, Paulus dengan Timotius, begitu ya, maka ini sebenarnya balik kepada relasi Yesus dengan para murid, begitu ya. Jadi ini saya melihatnya satu relasi pemuritan, sebagaimana dengan visi gereja kita. Kita punya visi untuk pemuritan seperti itu. Jadi yang pertama dalam pemuritan itu, orang itu harus mau dimuridkan. Orang itu harus mau diajar, orang itu harus belajar, orang itu harus bertumbuh. Nah, ketika dia sudah belajar, bertumbuh, maka yang kedua dia harus memuridkan, dia harus mengajar orang lain, supaya orang lain itu bertumbuh. Nah, ini sebenarnya relasi yang kalau kita bisa lihat, relasi antara mentor dengan mentee, begitu ya, betul ya, Prof. Feby ya. Antara konselor dengan konseli, begitu. Antara anak rohani dengan bapak rohani, begitu. Kira-kira seperti itu relasi Paulus dengan Titus.
Dan kalau kita melihat sebenarnya ada 4 tahap dalam membimbing orang ya. Mentor itu pertama dia melakukan, dan kemudian orang yang dimentor dia harus melihat apa yang dilakukan mentornya. Yang kedua, mentor melakukan, dan yang kedua orang yang dimentor itu melakukan atau membantu prosesnya. Yang ketiga, bukan mentor lagi, tapi sekarang yang dimentor itu yang melakukan, dan kemudian mentornya menolong orang yang dimentor. Yang keempat, orang yang dimentor melakukan, dan sekarang mentornya hanya bisa melihat. Nah, ini proses dalam kita membimbing orang begitu. Kalau saya melihat begini ya, tadi bicara relasi ya. Kalau kita melihat gereja, ya tidak terjadi relasi yang baik atau tidak menghasilkan murid ya. Mungkin ada kesalahan ya kalau kita melihatnya ya. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama ya, misalnya Musa dengan Yosua. Musa secara umur itu kan jauh lebih senior ya. Pelayanan juga senior. Kalau Yosua kan lebih muda ya. Nah, kita lihat ya. Kemudian kalau dalam perjanjian baru ya Paulus ya dengan Timotius atau dengan Titus ya. Jadi secara usia memang berbeda ya. Tapi yang saya melihat begini, relasi itu terjadi ya. Seperti yang tadi Lause Robert mengatakan ya. Sehingga bisa terjadi sebuah pemuritan ya. Itu sebetulnya ada sebuah kunci di sana atau sebuah rahasia ya. Ini adalah ada ketundukan otoritas. Ini hal yang penting sekali ya. Karena kita lihat bahwa dalam sebuah pemuritan atau dalam sebuah gereja itu pun bisa tidak terjadi hal itu ya. Tidak adanya ketundukan pada otoritas ya. Sehingga menimbulkan berbagai kekacauan. Kalau kita lihat di Alkitab contoh-contoh yang ada ya. Kita lihat bahwa Yosua tunduk kepada Musa ya. Secara otoritas ya. Kemudian Elisa tunduk kepada Elia. Dia dengar apa yang dia katakan. Ya. Kemudian Titus ya kepada Paulus. Ya. Kita lihat ya. Ini kan sebetulnya model ya di dalam pemuritannya. Kalau kita lihat pemuritan, mengapa terjadi kegagalan? Karena tidak adanya ketundukan otoritas itu. Ya. Ketika tidak terjadi ketundukan otoritas, maka pemuritan itu nggak terjadi. Jadi nggak bisa memuridkan dia. Jadi dia harus cari orang yang lain supaya dia bisa tunduk, bisa memuridkan dia. Kalau selama dia nggak bisa tunduk ya secara otoritas, maka tidak terjadi pemuritan. Maka ya kedekatan seperti apapun ya tidak terjadi pemuritan. Jadi pemuritan bisa berhasil apabila ada ketundukan secara otoritas. Ya ketundukan otoritas ini tidak juga harus dia lebih tua ya dari saya, tidak. Ya bisa saja usianya sama ya, tapi dia tunduk karena dia pemimpin rohani. Saya percaya apabila di gereja kita ya ada ketundukan otoritas ya, pemimpin ya yang memimpin kita, maka itu akan terjadi pemuritan. Itu akan berjalan dengan tertib. Tetapi apabila tidak terjadi ketundukan, maka akan terjadi berbagai kekacauan. Oke, baik penjelasannya Musa dan Mas Robert. Oke, kalau gitu saya nanya lagi ya. Kalau dari Titus ini, terutama dari bagaimana dia menghadapi tantangan pelayanan ya, kira-kira apa yang kita bisa adopt, apa yang kita bisa ambil prinsipnya, khususnya untuk pelayanan sekarang di masa pandemi, Kloster Robert? Ya, kalau dari itu saya melihat satu hal yang luar biasa, integritasnya ya. Jadi tidak mudah melayani di Korintus pun itu satu gereja yang bermasalah, dan Titus harus mengumpulkan uang begitu. Uang ini sangat sensitif ya, baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Dan orang-orang yang terlibat dalam keuangan dia harus punya integritas. Nah, saya lihat Titus ini orang yang punya integritas, termasuk di kereta. Di kereta itu kondisinya cukup sulit begitu ya, orang-orang kereta yang pembohong. Kalau Titus juga pembohong,
nggak mungkin apa yang dia ajarkan itu bisa didengar sama orang-orang Kreta. Begitu saya lihat itu sih integritasnya. Dan kemudian, oh ya, di masa pandemik ya, sebenarnya pandemik ini cuman berubah metode aja. Jadi esensi tidak berubah. Pelayanan kita kan tetap berkhotbah, cuman metodenya berubah, pakai kamera begitu. Kalau dulu kan di tengah-tengah jemaat yang banyak, tapi sekarang pakai kamera. Jadi metodenya yang berubah, esensi tidak berubah di masa pandemi ini. Oke, baik. Terima kasih, Loser. Oke, menarik ya. Ketika saya coba mengkonklusi akan Titus ini, sekalipun kita tadi di dalam diskusi kita berkata bahwa Titus seorang yang pemberani seperti itu. Tetapi bagi saya pemberaninya Titus sebelum dia dimuridkan dengan sesudah dia dimuridkan oleh Paulus dan kemudian dia dipercayakan untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah jemaat pasti beda. Keberanian itu adalah keberanian yang diberikan oleh Tuhan untuk sebuah tujuan kemuliaan. Ketika dia bisa punya integritas, maka sebelum dan sesudah dimuridkan, integritasnya pun untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika kita bicara tentang Titus, seorang pelayan Tuhan, maka kita belajar bahwa Titus adalah orang biasa, sama seperti kita orang biasa. Tetapi ketika Tuhan tangkap dia, dan Tuhan bentuk dia melalui Rasul Paulus, maka dia menjadi orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Demikian juga dengan setiap kita yang ada saat ini, dan kita yang mendengar akan kabar baik saat ini pun, kita adalah orang biasa. Tetapi ketika Tuhan tangkap kita, Tuhan kirim orang-orang untuk membimbing kita dan memuridkan kita, maka kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu yang bisa saya konklusikan tentang Titus, seorang pelayan Tuhan. Terima kasih Musa, terima kasih Loser Robert, terima kasih Loser Faber, dan terima kasih untuk setiap kita yang boleh menyaksikan kabar baik Hausyosi pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati, jaga iman, jaga imun, dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.